Oke, Sudah. ya, Ya. Selamat pagi, Pak Nius. baik selamat pagi juga Ibu Martina. Ya, bagaimana kabar pagi ini, Pak? Ya, pagi ini saya bersyukur puji Tuhan kabar baik, bahagia selalu. Ibu Oke. Martina gimana kabarnya? Ya, kabarnya juga masih sama, tetap semangat, Pak. Nah, Pak, sebelum kita melakukan coaching kita, kali ini sebagai awal, saya menanyakan beberapa pertanyaan ini kepada Pak, yaitu mendiskusikan rubrik penilaian. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Kalau itu, Pak, pada coaching kita kali ini, coach dan coaching akan saya amati kalau nilai sesuai atau sudah cocok dengan rubrik penilaian, apakah sudah menyesuaikan dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Pak memberikan pertanyaan itu berbobot kepada coach dan juga Pak bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Juga jangan lupa menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian prosesnya, kreativitasnya, dan juga memaksimalkan potensi-potensi. Adapun pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak adalah yang pertama, yaitu mendiskusikan rubrik penilaian yang akan dikembangkan. Dan seperti apa ya Pak kompetensi yang akan dikembangkan? Oke, baik Pak. Kira-kira kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik atau yang khusus yang ingin diobservasi, Pak? Oke, baik, Pak. Lanjutannya, seperti apa indikator yang diinginkan, Pak, dalam proses coaching kita kali ini ya? Oke, baik. Itu dulu ya, Pak. Observasinya kita kali ini dan silakan Pak Nius melakukan coaching bersama. Boleh nih, coaching saya persilahkan. Nanti dipotong. Nanti Pak Nius yang mengatur.
Sudah kok. Oke, selamat pagi, Pak Nimus. Senang bertemu dengan Pak pagi ini. Apa Bapak punya waktu? Begini Pak, saya nih punya sedikit masalah nih di tempat kerja saya. Eh, Posisi saya ini kan sebagai guru baru, ya, lebih ininya guru yang baru ditempatkan di sekolah ini Pak. Baru sekitar 2 bulan lebih lah Pak. Nah, saya akan datang sudah di pertengahan semester gitu. Nah, kemudian posisi saya juga sebagai calon guru penggerak yang sementara mengikuti pendidikan gitu Pak. Nah, saya ini bingung Pak untuk membagi waktu antara pekerjaan saya sebagai guru dan kemudian saya sebagai calon guru penggerak begitu. Jadi terkadang saya lalai Pak mengerjakan administrasi saya di sekolah. Kemudian tugas-tugas saya sebagai CGP juga terkadang terlambat begitu. Nah, jadi itu Pak yang membuat saya sedikit bingung nih Pak gitu. Begini Pak, saya dengan berdiskusi dengan Pak di hari ini, tujuan saya itu kalau bisa nih saya bisa menemukan solusi untuk masalah saya ini Pak. Nah, itu dia Pak. Karena jarak rumah saya juga jauh dari tempat tugas Pak, sehingga begitulah saya sulit untuk membagi waktu karena posisi saya juga mengajarnya di siang hari Pak. Jadi kalau saya dari rumah pagi, pulangnya sudah sore, sampai di rumah sudah malam begitu. Jadi terkadang kalau saya sudah sampai rumah tuh saya capek gitu. Jadi langsung istirahat. Akhirnya pekerjaan saya semuanya terbengkalai Pak gitu. Untuk faktor penyebabnya itu ya mungkin karena jarak ya Pak ya, mungkin karena jarak rumah saya, kemudian yang berikut mungkin karena saya tidak terlalu fokus atau bagaimana, dan yang berikut saya kurang berkolaborasi dengan teman-teman saya Pak. Kalau untuk sementara mungkin itu saja Pak. Mungkin cara yang harus saya lakukan itu, saya harus membuat schedule pribadi, Pak. Membuat jadwal kapan saya harus menyelesaikan tugas saya atau menyelesaikan administrasi sekolah saya, mempersiapkan segala sesuatunya.
Kemudian yang berikut, saya juga harus buat jadwal untuk tugas-tugas CGP saya. Jadi dengan membuat jadwal itu saya yakin pasti bisa semua yang dapat saya selesaikan, Pak. Untuk strategi lain, mungkin saya lebih berkolaborasi lagi dengan teman-teman saya yang dulunya, karena saya suka menutup diri dengan teman-teman begitu, karena kan saya orang baru begitu. Jadi saya masih sungkan-sungkan datang ke teman-teman begitu. Tapi mungkin cara yang berikut ini saya lebih membuka diri lagi, berdiskusi dengan rekan-rekan kerja saya dan juga berdiskusi juga dengan pimpinan saya. Mengingat bahwa kegiatan KBM sudah selesai, juga ujian akhir semester juga sudah selesai, lalu kegiatan CGP kita juga sudah mau rehat nih Pak. Nanti kita akan lanjutkan lagi di tahun 2024. Jadi rencana saya ini Pak, mungkin kalau untuk mempersiapkan administrasi saya, administrasi kelas saya itu mungkin saya mempersiapkannya mulai dari sekarang untuk persiapan semester berikutnya, semester 2. Dan untuk mempersiapkan diri melanjutkan CGP di tahun 2024 itu saya akan melaksanakannya di bulan Februari. Kalau untuk mempersiapkan administrasinya mungkin dalam waktu dekat ini supaya ketika nanti masuk semester 2 semua administrasi saya sudah selesai gitu. Komitmen saya itu Pak, mungkin saya harus lebih bersemangat dalam mengerjakan atau menyelesaikan semua tugas-tugas saya, itu yang pertama. Yang kedua, saya lebih membuka diri lagi kepada teman-teman saya, meminta solusi dari mereka, lebih berkolaborasi lagi dengan rekan-rekan saya, kemudian pimpinan saya, gitu Pak. Kalau untuk menyelesaikan administrasi sekolah nih Pak, mungkin saya berdiskusi dengan rekan-rekan senior saya di sekolah. Nah, itu yang pertama. Kalau untuk menyelesaikan tugas-tugas CGP, mungkin saya juga harus berkolaborasi juga dengan rekan-rekan CGP saya gitu. Siapa tahu nih mereka punya solusi buat saya. Dan tidak lupa saya juga tetap berdiskusi juga dengan pimpinan saya. Saya sangat berterima kasih Pak untuk bimbingan dari Bapak pagi ini. Saya sangat bersyukur sekali karena Bapak sudah menuntun saya untuk menemukan sendiri solusi apa yang harus saya temui untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi ini Pak.
Wow, saya sangat senang sekali Pak, karena berdiskusi dengan Bapak bisa membuka pola pikir saya sehingga tadinya pekerjaan yang saya rasa sebagai satu beban, sekarang saya sudah merasa bahwa ternyata itu bukan beban, tapi ini memang tugas yang harus kita selesaikan. Dan dengan diskusi kita tadi, saya sudah menemukan solusinya, Pak. Itu. Saya sangat senang sekali, Pak. Oke, baik, Pak. Yang dapat saya simpulkan dari diskusi kita hari ini terkait dengan masalah yang sedang saya hadapi, Pak, em, yaitu saya sulit membagi waktu antara pekerjaan saya dengan pendidikan saya. Nah, ternyata solusi yang saya temukan pagi ini, saya tuh harus membuat jadwal gitu, jadwal pribadi untuk saya bisa membagi waktu antara pekerjaan saya, kemudian yang berikut dengan pendidikan saya. Nah, yang berikut adalah saya juga harus membuka diri dengan rekan-rekan kerja saya, membuka diri juga dengan pimpinan saya. Saya harus berkolaborasi dengan mereka di tempat kerja saya. Kemudian untuk masalah tugas-tugas CGP, saya juga harus berkolaborasi juga dengan rekan-rekan CGP saya sehingga dengan strategi-strategi itu saya bisa menemukan solusi jalan keluar dari masalah yang saya hadapi sekarang nih Pak. Terima kasih Pak. Ya, 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 terima kasih Pak. Ya, selamat pagi Pak Nius. Ya, tadi Pak sudah mengamati perbincangan antara Pak Nius bersama Ibu Leni, yaitu melakukan coaching terhadap coaching kepada Ibu Leni dengan Pak. Dan sebelum penutupan, ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak lakukan pada saat melakukan coaching tersebut, terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pak, silakan menyampaikan. Ya, matikan dulu minum air pagi dulu.
Ya, saya juga minum air, teh saya juga merasa kehausan. Selamat pagi, Pak. Ya, tadi Pak, saya sudah mendengar perbincangan antara Pak dan Ibu, yaitu Pak sebagai coach terhadap coachingnya Ibu Leni. Dan sebelum saya menutupnya, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak. Yang pertama, apa saja yang Pak sudah melakukannya pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Seperti apa ya Pak? Bisa diceritakan? Ya, oke baik Pak. Menurut saya sebagai observer proses coaching itu terhadap Ibu itu Pak sudah melakukannya sangat baik sekali. Dan juga pelaksanaan prosesnya itu alurnya sudah sesuai dengan alur kita dan Pak juga sudah berusaha menggali semaksimal dengan memberikan rangkaian pertanyaan kepada Ibu sehingga Ibu bisa menemukan solusi dari persoalan permasalahannya dan juga coaching juga sudah puas melakukannya dan sesuai dengan prinsip coaching yang ada. Dan pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita menutup ya, itu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dan kegiatan melakukan coaching tadi, seperti apa ya yang diceritakan? Oke. Demikian informasi dan kegiatan yang saya dapati. Terima kasih Pak. Semoga kedepannya kita bisa menemukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Dan demikian observasi kita, diskusi kita hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini memberikan manfaat bagi kita dan saat ini juga saya menutupnya dan mengakhirinya dan tetap semangat ya. Sampai jumpa dan salam sehat. Ya, sama-sama Pak dan Ibu. Ya.